Ya, halo sahabat YouTube, kembali lagi di channel Cornelius Ivan. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat soal di Google Form. Beberapa waktu yang lalu saya telah membahas tentang bagaimana caranya membuat soal di Google Form ya, menggunakan handphone, tentunya menggunakan handphone ya, karena supaya soal untuk murid-murid itu bisa kita kerjakan di mana saja, ketika kita buat di mana saja ya. Nah, saya dulu pernah buat tutorial itu, tetapi ada perubahan ya, ada perubahan. Seiring berjalannya waktu, yang namanya ilmu kan terus berkembang, dan bagaimana caranya membuat soal di Google Form juga tentunya berkembang. Makanya hari ini saya akan membuat tutorial lengkap ya, tutorial lengkap supaya apa? Supaya memudahkan Bapak Ibu ketika membuat soal untuk anak-anak ya, tentunya di handphone. Nah, teman-teman, saya minta jangan di skip ketika menonton video ini, supaya apa? Supaya kalian tidak ketinggalan ilmu ya. Jadi misalnya ada hal-hal yang baru, jadi tidak terlewat seperti itu ya. Nah, jangan lupa klik tombol subscribe supaya dapat mengembangkan channel ini, dan channel ini dapat berguna bagi banyak orang. Oke teman-teman, kita langsung saja membuat soal di Google Form ya. Kita klik Google Chrome ya, Google Chrome, lalu kita ketik Google Form. Nah, sekarang kita pilih yang kedua. Nah, ini ya, Google Formulir buat dan analisis survei gratis. Nah, kita pilih ini. Lalu kita klik buka Google Formulir ya, yang pribadi. Kita klik. Nah, ini sudah ada tampilan dari Google Formnya ya. Kita segera saja, ini formulir tanpa judul ini yang paling atas, kita ganti soal matematika kelas 1 ya, ini untuk judul ya. Jadi ini saya memberi contohnya matematika. Lalu kita perlu setting ya, ada settingan. Kalian lihat bagian yang paling atas itu ada titik 3 ya, 1 2 3, titiknya ada 3 ya. Kita klik. Nah, kita klik setelan. Kita klik setelan, terus ini kita geser ke kanan ya, umum geser ke kiri ya, umum tarik ke kiri. Nah, keluarlah kuis ya, jadi gini, seret. Nah, keluarlah kuis. Nah, kuisnya diklik. Nah, ini kita klik jadikan sebagai kuis ya, karena kita mau beri soal ya, jadi jadikan sebagai kuis. Nah, lalu yang kedua ya, kita lihat yang opsi kuis ya, rilis nilai. Di sini ada dua opsi, segera setelah setiap pengiriman dan nanti setelah peninjauan manual. Nah, di video yang pertama saya waktu itu milih yang atas, segera setelah setiap pengiriman. Jadi ketika anak menjawab dan selesai, itu langsung keluar nilainya. Jadi anak tahu ya, anak tahu nilainya berapa. Tetapi ada kelemahannya teman-teman ya. Kelemahannya adalah anak bisa saja dia membuat namanya asal-asal ya, membuat namanya asal-asal, lalu sudah selesai dia kerjakan semua kan, entah benar entah salah dia kerjakan, dan nilainya keluar dan kunci jawabannya juga keluar. Nah, itu adalah kelemahannya ya. Jadi
sekarang kita klik yang kedua saja ya. Kita klik yang kedua, nanti setelah peninjauan manual ya. Jadi nanti anak tidak tahu jawab nilainya. Jadi kita kasih tahu aja kalau misalnya ada anak yang tanya, "Pak, Bu, nilai saya berapa?" Kita bisa lihat nanti di spreadsheet-nya ya. Nah, sekarang ini sudah ya, sudah kita kita pilih yang kedua. Sekarang kita klik silang ini. Simpan, klik simpan ya, simpan. Sorry, salah. Kita klik simpan. Oke. Nah, di sini ada di bawah deskripsi formulir, coba dilihat ada soal matematika kelas 1, deskripsi formulir, alamat email. Ini tidak usah teman-teman ya. Sekarang kita klik di samping titiknya yang ada 3 itu kayak ada segitiga ya. Nah, di segitiga itu kita klik. Nah, ini kumpulkan alamat email. Ini ada centang ya, centangnya kita klik. Nah, sampai kotak kosong ini. Nah, sekarang kita klik tanda silangnya. Nah, ini udah hilang ya. Udah hilang. Oke ya. Sekarang kita klik deskripsi formulir. Nah, ya. Pertama ini kita ganti misalnya SD. Misalnya SD apa ya? SD Teladan Madiun misalnya. Terus deskripsi formulirnya bisa kita tulis kelas terus semester ya, kelasnya kita isi kelas 1 ya, kelas 1 semester 2 tahun ajaran 2019-2020. Nah, ini ya. Ini kita rapiin dulu. Ya, supaya kalau dilihat murid-murid kita rapi. Nah, sudah ya. Sekarang pertanyaan tanpa ya, di bawahnya ini kita klik. Ini kita tulis nama. Ya, namanya nama lengkap ya. Nama lengkap. Ya, biar kita enak ya. Nah, ini terus ini jawaban singkat ya. Tuh, pilih yang jawaban singkat. Lalu di bawah ini ada wajib diisi, itu kita samping tong sampah ini kan, coba lihat yang bagian bawah itu ada tong sampah, terus wajib diisi itu kita geser ke kanan. Nah, gampang banget ya teman-teman ya. Oke, ini kan nama lengkap sudah. Sekarang kita buat kelas ya. Kelas kita klik tanda tambah ya. Tanda tambah yang ada lingkaran tuh di sudut kiri bawah. Nah, dia akan menambahkan sheet ya ke bawah ya. Sekarang kita tulis kelas. Baik, ini kan bawahnya ada pilihan ganda. Kita ganti dengan jawaban singkat. Oke, seperti tadi yang di atas, di samping tong sampah ini kan ada wajib diisi. Ini kita geser ke kanan. Nah, seperti yang di atas lagi. Sekarang kita klik ya, tanda tambah ya, lingkaran yang dalamnya ada tanda tambahnya itu di sebelah kiri bawah ya. Itu kita klik. Nah, jadi seperti ini. Ini kita tulis nomor absen. Oke. Sudah ya.
Ini tulis jawaban singkat ya, jawaban singkat. Terus di wajib di sini kita geser ke kanan. Oke. Ya. Sekarang kita akan membuat soalnya langsung. Sekarang klik tanda tambah di bawah ya, sebelah kiri bawah yang tadi itu ya. Nah, kita beri nomor. Nah, ini kan soal matematika ya. Ini untuk contoh soal yang gampang-gampang ya. Kita buat soal pilihan ganda yang gampang-gampang. 1 tambah 1 sama dengan, oke ya, ini pokoknya ini pilihan ganda ya, pilihan ganda. Nah, opsinya ini kita tulis misalnya 2. Nah, untuk ke bawahnya kan A B C D itu kan ke bawah kan ya. Nah, ini pakai tanda panah ya. Kalau di layar handphone saya ini di sudut kanan paling bawah, sudut kanan bawah ya. Ya, kalau di layar apa namanya, layar ketik saya ini di sudut kanan bawah sampingnya titik ya. Ini kita klik. Nah, dia akan menambahkan ke bawah ya, 1 tambah 1. Nah, ini nggak apa-apa, ini 1. Ini kita klik tanda panah lagi. Nah, misalnya 4. Oke, selesai. Sekarang kita akan membuat kunci jawabannya ya. Coba kalian lihat di kiri bawah, di atasnya tanda plus itu ya, itu ada kotak, dalamnya kotak biru, dalamnya ada centang ya, tanda centang. Itu kita klik. Nah, sekarang setelah kita klik, jawaban mana yang benar ya? Oke, 1 tambah 1 2. Oke ya. Jadi seperti ini. Oke, terus ya, ini ya. Oke, jadi seperti ini. Lalu poinnya misalnya 20. Karena saya membuat 5 soal. Oke, kita klik selesai. Dan wajib di sini geser ya. Nah, oke. Sekarang kita ke sudut kiri bawah, yang paling bawah itu ada tanda plus ya, dalam lingkaran. Sekarang kita klik tanda plus itu. Sekarang nomor 2. Nomor 2 misalnya 3 tambah 3. 3 tambah 3 sama dengan, ini pilihan ganda ya, jangan sampai jawaban singkat, pilihan ganda ya. Nah, ini misalnya 6. Lalu untuk ke bawahnya ya, kita pencet tanda panah lagi ya, sebelah kanan bawah. Nah, dia akan bertambah. Misalnya 4. 4. Nah, kita klik lagi ya, tanda panah ke kanan ini. Nah, misalnya kita ketik 7. Nah ya, masih ingat nggak untuk menambahkan kunci jawabannya ya? Jadi di atasnya tanda plus ya, di sudut kiri bawah ya, itu ada apa ya, tanda centang ya, tanda centang, checklist ya, checklist yang ada kotaknya itu kita klik. Nah, kita isi dulu misalnya poinnya 20 dan jawaban yang benar mana, kita klik jawabannya. Nah, seperti ini. Lalu selesai ya. Lalu wajib diisi. Nah, ya.
Oke, sekarang nomor 3. Nomor 3, kita klik tanda plus ya. Lalu kita tik angka 3, nomor 3. Lalu kita buat soalnya misalnya 4 kurang 2. 4 kurang 2 sama dengan, nah ini opsi satunya kita langsung ya, misalnya 4 ya, terus tanda panah ke kanan ini kita klik ya, yang sudut kanan bawah itu ya. Nah untuk menambahkannya misalnya kita tulis 5, terus kita klik tanda panah ke kanan lagi itu ya, di sudut kanan bawah. Misalnya nah ini 2 ya, misalnya 2. Ini langsung tertulis 2 ya. Oke ya. Jadi sekarang kita klik tanda checklist ya, checklist atau centang ya, di atas tanda plus ini ya, plus sudut kiri bawah ya, ada tanda checklist, dalamnya kotak ya. Checklist yang di dalam kotak itu. Nah, ini kita klik. Nah, kita isi poinnya 20. Nah, terus diklik jawaban yang benar. Selesai. Nah, wajib diisinya digeser ke kanan. Nah, udah. Sekarang kita klik tanda plus lagi ya. Kita klik tanda plus lagi. Nah, salah klik saya. Nah, ini kita klik tanda plus lagi ya. Nah, ini kita tulis nomor 4 ya. Nomor 4 misalnya 10 kurang 5. 10 kurang 5 sama dengan, biar rapih nih. Nah, sama dengan, jawaban singkatnya kita ganti pilihan ganda. Nah, ya. Jadi misalnya di sini tulis 3. Nah ini kan nggak ada, belum turun ya. Untuk buat turunnya silakan klik tanda panah ke kanan ya, di sudut kanan bawah kita pilih misalnya 5, diklik tanda panah lagi, tanda panah ke kanan itu yang sudut kanan bawah. Nah misalnya 2. Sekarang kita klik tanda checklist ya, checklist di sudut kiri bawah. Nah ini kita isi poinnya, lalu kita klik jawaban yang benar, selesai, dan wajib diisinya kita geser ke kanan. Oke, nah satu lagi ya. Sekarang kita klik tanda plus di bawah itu, samping kiri bawah. Nah ini nomor 5. 5 misalnya 1 tambah 2. 1 tambah 2 sama dengan, oke, opsi satunya kita ganti misalnya 4. Terus kita klik tanda panah ya, panah di sudut kanan bawah. Misalnya nah inilah ya, misalnya 3 ya, ini udah keisi sendiri karena ini otomatis di Google ya, dia ngitung sendiri. Oke ya, misalnya ini kita tulis 5. Nah ini teman-teman, sudah. Sekarang kita beri jawaban yang benar. Kita klik tanda checklist ya,
di sudut kiri bawah. Nah, ini sudah kita tulis poinnya. Poinnya misalnya 20. Lalu klik jawaban yang benar. Oke, selesai. Lalu wajib diisinya kita geser ke kanan. Nah, teman-teman, ini udah jadi soalnya. Tapi belum sampai di sini ya. Kita masih membuat beberapa hal lagi ya. Kalian bisa lihat di sudut kanan atas itu ada poin totalnya 100 ya. Jadi kalian bisa menyesuaikan dengan poinnya ya. Misalnya soalnya kayak saya 5 ya, agar dapat 100 ya poinnya 20 gitu ya. Nah, ini poin totalnya 100. Nah, ini sudah hampir jadi ya. Sekarang kita kirim file ini ke email kita ya. Supaya apa? Supaya file ini bisa dibagikan kepada murid-murid kita. Jadi jangan langsung ini yang kita copy linknya, jangan. Nanti soal kita berantakan. Ini adalah file asli kita, tidak boleh diotak-atik sama sekali ya. Jadi kita kirimkan dulu ke email ya. Di sebelah kiri titik 3 itu ada tanda segitiga ya, itu kita klik. Nah, kita masukkan email kita ya. Ya, kita masukin email kita. Ya, ini ada email, terus ke siapa? Itu email kita. Ya, sudah. Lalu klik sertakan formulir di dalam email. Ini di bawah pesan ya, ada pesan saya mengundang Anda untuk mengisi formulir. Ini kita klik. Nah, keluar tanda centangnya kan. Sekarang kita kirim. Nah, jadi teman-teman ya, jika misalnya kalian ya ingin mencari soal ini, carilah di Google Drive ya. Google Drive itu kalau misalnya kita mau mengganti, misalnya nomor 2 pengen ganti soalnya ya, itu Google Drive aja ya, di Google Drive. Tetapi kalau misalnya teman-teman mau mengirimkan soal ke murid-murid, itu carinya di Gmail ya, di email teman-teman ya. Jadi jangan sampai kebalik. Kalau kalian misalnya ngambil di Google Drive, lalu itu link itu yang dibagikan ke murid-murid, soalnya akan hancur ya, karena itu bukan link untuk mengerjakan. Jadi ambilnya di Gmail. Misalnya kalau ada yang salah nih ya, misalnya kalian suatu saat dikomplain orang tua wali murid, Pak, kok ini soalnya begini ya, ada yang aneh begini. Nah, kalian carinya di mana? Di Google Drive. Kalian cari nama filenya soal matematika kelas 1. Nah, itu kalian klik dan hasilnya ini ya. Nah, udah selesai. Ini akan ngupdate otomatis, jadi kalian nggak usah kirim ke email lagi ya. Cukup ganti gini saja ya. Ganti ini aja nih, misalnya nomor 2 3 tambah 3. Misalnya kalian pengen ganti soalnya 1 tambah 2 ya. Udah kayak gini, ganti gini aja. Terus habis itu kalau sudah ganti ini udah otomatis tersimpan di Google. Jadi kalian tidak perlu yang namanya nge-save atau apa ya istilahnya, ngirim ke email lagi ya, seperti yang saya tadi sampaikan ya. Misalnya klik segitiga lagi, kirim email, nggak usah. Itu sudah langsung otomatis terganti. Kalian langsung bagikan aja yang ada di email itu ya. Email yang pertama itu kalian bagikan lagi, itu soalnya sudah ganti. Oke teman-teman ya.
Sampai di sini jelas ya. Ya, jadi harus diikuti pelan-pelan, jangan sampai di skip ya. Oke, kita langsung karena kita sudah mengirim email. Nah, ini sudah ada di email saya. Nah, ini dia. Ini yang dikerjakan murid-murid dan kita sebarkan bisa ke lewat WA, itu lewat email ini ya. Jangan lewat yang di Google Drive ya. Nah, sekarang isi di Google Formulir. Kita klik itu ya. Nah, teman-teman, ini ada pertanyaan. Bagaimana caranya membagikan soal Google Form ini ke WA ya, WhatsApp. Ini ada pertanyaan dari seorang bapak kalau nggak salah ya. Itu bertanya bagaimana sih caranya membagikan soalnya ya. Caranya gampang ya. Caranya gampang Pak ya. Coba dilihat di atas itu ada titik 3 ya. Di atas sudut kanan atas itu ada titik 3. Kita klik. Nah, ini ada bagikan lewat WhatsApp ya. Bagikan, ini kita klik juga. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi bisa diklik. Saya ulangi lagi ya. Titik 3, langsung klik bagikan. Nah, ini ada WhatsApp-nya ya. Silakan dibagikan ke murid-murid ya. Klik bagikan. Oke ya, Bapak yang kemarin bertanya. Nah, ini ya. Bisa klik bagikan, terus bagikan aja ke grup ya, langsung itu udah murid-murid bisa menjawab ya. Oke. Nah, ini kalau saya kerjakan yang di email ya, kita langsung aja jawab ya. Saya nama lengkapnya misalnya Ivan, kelasnya 1Z misalnya ya, nomor absen 100. Nah, jawab aja nih. Saya 1 tambah 1 2, 6, 4 kurang 2 2, 10 kurang 5 5, 1 tambah 2 3. Ini kita kirim. Nah, hasilnya seperti ini. Di video yang pertama ya, ini keluar skornya. Tapi skornya ini saya sengaja sembunyikan ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat ya, nilainya berapa sih saya ini ya. Ya, nilai anak-anak itu berapa sih? Jangan lupa di setting ya. Nah, ini dari sini ya. Ini saya pencet ini ya. Nah, ini di layar saya ini. Seret. Nah, kita kembali yang ini. Yang kita buat tadi. Ya, soal yang kita buat tadi ya, bukan soal yang ini, bedanya ya, ini soal yang dikirim ke email, kalau ini soal yang kita buat tadi ya. Nah, ini ada responnya 1. Nah, ini ya, samping pertanyaan ini ada respon ya, ini saya yang jawab tadi. Nah, tuh ya. Sekarang kita klik ya. Nah, ini ada satu tanggapan ya, ada tulisan satu tanggapan. Di sebelah kanannya ada kotak warna hijau ya. Kotak warna hijau. Kalau kalian belum ketemu, itu kan ada tulisan poin total 100. Di bawahnya ada kotak warna hijau nih, yang saya yang saya pencet nih. Nah, membuat spreadsheet nih. Nah itu ya, itu kita klik, langsung keluarnya ini ya. Nah, ini misalnya kalian mau ini udah ada namanya ya, gampang ya. Itu karena apa? Saya menganjurkan apa? Yang tadi buat judul ya, awal kita buat judul di paling atas. Gunanya ini ya. Karena nanti spreadsheetnya juga namanya sama ya. Sekarang kita klik buat sebelah sudut kanan atas ya. Itu kita klik buat. Oke, nanti kita langsung, nah, kita tautkan ke email ya. Kita klik OK tadi ya.
Nah, ini keluar nih ya. Nah, ini nilainya 100, skornya ya. Nama lengkap, kelas, nomor absen ya. Nomor absennya saya tulis 100, sorry ya. Oke. Ini jawabannya ya. Jawabannya kita bisa teliti lagi ya tuh. Nah, di sini skornya. Ya, skornya. Jadi nanti kalau misalnya anak-anak sudah jawab, di sini skornya ya, bisa ya. Bisa kita lihat gampang dan mudah. Kita nggak perlu yang namanya sulit-sulit menilai ya, sulit-sulit untuk pusing ya. Jadi tidak ada alasan untuk pusing ya. Oke, kita lihat lagi ya. Kita beralih ke halaman yang tadi ya. Set ya. Ini yang kita buat awal ya. Kita buat awal nih ya. Nah, ini yang kita buat awal. Ini karena nggak boleh diutak-atik ya. Jangan diutak-atik. Kita lihat responnya. Jadi di sini ada diagram. Jadi Bapak Ibu misalnya kalau disuruh buat seperti apa ya? Seperti ada diagramnya ini ya. Jadi sudah ada ya. Nah, itu ini ada ya, lengkap. Nah, tuh ya. Disuruh buat analisis ya, saya lupa. Nah, ini ya. Nah, udah ada ya. Jadi gampang. Tuh, udah ada ya. Oke, ini tuh ya. Jadi gampang. Oke ya. Jadi teman-teman ya, jadi nggak usah bingung ya. Jadi kalau misalnya mau lihat video ini nggak usah cepet-cepet ya, nggak usah cepet-cepet. Kalian putar ulang ya, pasti bisa ya, pasti bisa dan pasti bisa ya. Yang namanya guru kan harus belajar ya, kita ini adalah manusia pembelajar, jadi kita harus belajar terus, dan saya yakin teman-teman juga bisa. Oke, kalau begitu saya pamit, saya undur diri. Semoga video ini bermanfaat ya bagi kita semua, bagi kemajuan sekolah kita masing-masing, dan bagi nusa dan bangsa ya tentunya. Oke, kalau begitu jangan lupa klik subscribe di bawah ini supaya dapat mengembangkan channel ini. Oke teman-teman, kalau begitu saya undur diri dulu. Bila ada kata-kata yang salah selama saya menjelaskan ini ya, misalnya tidak sopan ya terhadap Bapak Ibu guru ya, saya minta maaf ya. Saya panggil teman-teman karena kita adalah teman sejawat ya, teman guru ya. Oke, bila ada kesalahan saya minta maaf ya. Kalau begitu video ini saya akhiri. Wassalam.